Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun ini. Hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kami dari Komisi Kaleb mengucapkan Selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal boleh bergema di hati setiap kita. Malam ini kita merayakan Advent Minggu yang ketiga dengan tema sukacita. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Dunia Gemar dan Soraklah. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memimpin kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk boleh merayakan Minggu Advent ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kesiapan hati kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan, kami mau serahkan acara dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan pimpin. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di Mazmur 98 ayat pertama sampai ke-4. Kita baca bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Demikian firman Tuhan. Apa itu sukacita? Banyak orang beranggapan banyak harta kita bisa sukacita. Ternyata tidak. Ada orang beranggapan banyak tabungan bisa sukacita. Ternyata tidak. Ada orang beranggapan jika memiliki kedudukan tinggi bisa sukacita. Ternyata tidak. Ada orang beranggapan jika memiliki keluarga bisa sukacita. Ternyata, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita melihat sebuah cuplikan drama singkat yang dimainkan oleh beberapa anggota Komisi Kaleb kita. Waktu kami persilahkan. Natal akan tiba.
Setiap rumah maupun gereja dihiasi pohon Natal dengan pernak-pernik yang indah. Tetapi hal tersebut belum tentu membawa sukacita di dalam setiap diri kita maupun dalam keluarga kita. Yang sering kita lihat yaitu dari anak-anak sampai dewasa merayakan Natal dengan tukar hadiah, baju baru, nyanyian yang indah. Tapi apakah itu sukacita yang sungguh-sungguh terjadi dalam hati manusia? Mari kita simak berikutnya. Natal telah tiba. Mengapa hatiku tetap terasa sedih? Semua orang kelihatannya sukacita. Tapi mengapa saya tetap menderita? Bagaimana saya dapat sukacita? Karena banyak hutang dan penghasilan pas-pasan. Saya harus hidup berjuang sendirian. Saya tak sanggup, ya Tuhan. Bagaimana saya dapat sukacita? Suami tercinta telah dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggalkan 3 anak yang masih kecil. Mereka butuh biaya untuk sekolah dan biaya lainnya. Oh Tuhan, saya tak sanggup. Saya pusing. Dari kecil, anak-anak mudah dididik. Tetapi sekarang, saya bicara satu kata, mereka menjawabnya satu kalimat. Dan suka melawan lagi. Waktu kecil, anak-anak rajin ke gereja. Tetapi sekarang, mereka malas ke gereja. Dengan segudang alasan, sibuk sanalah, sibuk sinilah. Mereka mulai jauh dari Tuhan. Oh Tuhan, Natal sudah tiba. Biasanya kami merayakannya bersama dengan anak-anak. Tetapi sekarang mereka merayakannya bersama teman-teman mereka. Natal ini sungguh aku tidak mendapatkan sukacita. Bu, jangan marah-marah dan teriak-teriak dong. Saya juga lagi stres. Dengar suara teriakan ibu, saya tambah stres, Bu. Loh, ini kan tempat umum. Boleh dong saya marah-marah, teriak-teriak. Apa urusanmu?嗨呀，这个老头子为什么不接我的电话？真气死人！打给他半天都不通。老头子，老头子，你在哪里？圣诞节快要到了，他还是在忙工作。等他回来，他又开电脑啦，玩手机啦，真气死人！每年没有过一个喜乐的圣诞节。 Natal telah tiba, tetapi seringkali kecemasan, kekecewaan, dan kemarahan masih mengganggu hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita tidak ada sukacita menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi setiap tahun masalah silih berganti terus menimpa di dalam kehidupan kita. Apakah suasana Natal dapat merubah suasana hati kita? Mari kita simak selanjutnya. Selamat malam ibu-ibu. Kenapa masih pada berdiri di sini? Kan kita mau pergi ke gereja merayakan Natal. Bu, saya tak bisa ikut. Saya masih pikirin bagaimana mencari uang untuk anakku. Saya juga tidak bisa pergi
karena saya malu dengan perilaku anak-anak saya yang tidak mau ke gereja. 我很害羞，我先生不能一起到教堂，我也不去。 Ibu-ibu, Tuhan Yesus mengerti permasalahan kalian. Maka itu Dia datang ke dunia membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Hidup ini memang penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan kekecewaan. Tetapi Natal ini membawa sukacita tersendiri karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari ibu-ibu, kita serahkan semua pergumulan kepada Dia. Tuhan Yesus lahir ke dunia membawa sukacita bagi umatnya. Kita melihat gembala-gembala di padang pun sukacita ketika mendengar kabar baik dari malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka meninggalkan sejenak pekerjaan mereka, langsung pergi menjumpai Yesus yang masih bayi di palungan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Atau kita masih diselimuti oleh kesulitan-kesulitan yang menghambat sukacita kita? Malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang membuat saya ada sukacita di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan melindungi para janda dan anak yatim piatu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi saya kesabaran dan lemah lembut. Ketika saya lemah lembut terhadap anak-anak, mereka juga senang mendekati saya. Dan kami pun dapat berkomunikasi dengan baik. Dan ternyata mereka juga senang loh ke gereja bersama saya. Oh, sukacita yang luar biasa. 我感谢上帝，我不再用大声的口气骂我的老公。当他回家时，我做咖啡给他，然后按摩他，使他感到很温暖。他以后也很想回家了。 Bethlehem.
sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Muse, Ya, mau tanya. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Banyak hal yang tak terduga bisa terjadi. Ternyata bukan orang miskin yang susah, tetapi orang kaya tidak tentu hidupnya penuh dengan sukacita. Padahal mereka memiliki semuanya. Menurut Muse, mengapa? ya benar sekali ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan kapan saja kita dapat mengalami suatu musibah ataupun malapetaka. Baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada anggota keluarga kita. Ataupun mungkin di dalam usaha bisnis kita. Maka itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia yang kita miliki tidak dapat menjamin memberi kita sebuah kebahagiaan ataupun sukacita yang kekal. Ditambah lagi hati manusia itu sangat ragu sekali dan merasa tidak puas apapun yang mereka miliki saat ini. Jadi sering sekali sukacita manusia itu tergantung pada apa yang mereka miliki. Tapi pada saat semuanya itu hilang, tidak ada lagi, maka sukacita pun tidak ada lagi. Dan disinilah firman Tuhan berkata, hanya penyertaan Tuhan saja yang baru dapat kita memiliki sukacita yang kekal. Sukacita muncul karena penyertaan Allah atau karena bersama-sama dengan Allah. Di dalam Alkitab Mazmur 16 pasal 16 ya, yang ke-8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah sebab isi hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Hari ini kita ucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang pernah lahir ke dunia ini. Dia membawa damai sejahtera dan sukacita kepada orang yang percaya dan yang berkenan kepadanya. Jadi sukacita itu bukan karena sebuah kesenangan di dalam harta kekayaan atau dalam kedudukan yang tadi Ibu sebutkan. Tapi sukacita kita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah menyelamatkan kita. Muse, tapi mengapa masih banyak orang percaya masih hidup dalam ketidaksukacitaan? Padahal mereka pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Walaupun banyak orang percaya, namanya percaya, tapi belum tentu mereka mengalami kehadiran Tuhan, khususnya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang ke dunia ini. Salah satu buah Roh Kudus yaitu memberi kita sukacita. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya harus mengalami hal yang demikian, sehingga Roh Kudus terus bekerja dan memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Dikala kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Dikala kita sedih, Roh Kuduslah yang menghibur kita. Dikala kita merasa putus asa, Roh Kuduslah yang memberi kita pengharapan, sehingga sukacita itu akan muncul secara otomatis di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan, memiliki masa depan yang baik. Jadi sukacita itu bukan karena apa yang kita miliki, tetapi sekali lagi sukacita yaitu di saat kita memiliki Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Berarti belum tentu setiap orang percaya mengalami sukacita dalam Tuhan Yesus ya. Kalau begitu, kita yang sudah percaya harus bagaimana supaya kita mendapatkan sukacita itu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali sih ya. Sukacita itu muncul karena kita memelihara perintah-perintah Tuhan. Di dalam Alkitab berkata, jikalau kamu menurutin perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 11. Dengan kata lain, kita harus mentaatin semua perintah Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dalam firman Tuhanlah akan memberi kita kekuatan penghiburan. Dan setiap hari kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa, dalam saat pandemi ini juga kita harus rajin beribadah. Karena Tuhan akan menyatakan kuasanya, firman-Nya kepada setiap orang yang percaya. Nah, khususnya dalam Advent ini, kita justru memiliki suatu pengharapan yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, menanti Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya dan menjadi raja di dunia ini sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai kekal. Itulah sukacita yang sempurna. Berarti setiap orang percaya mestinya mendapatkan sukacita dari Tuhan Yesus. Benar. Tapi apa manfaat sukacita dalam kehidupan orang percaya? Nah, sukacita itu sangat bermanfaat sekali buat orang-orang yang percaya. Dan sangat berarti buat kehidupan orang percaya. Semuanya kalau lancar, belum tentu bisa membawa sukacita. Kadangkala Tuhan memberikan sesuatu masalah dalam kehidupan kita, sehingga disitulah kita datang mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita diberi kekuatan dan diberi penghiburan. Dan di lain sisi, apa manfaat sukacita? Yang pertama, sukacita itu dapat meningkatkan kualitas kerohanian kita. Di saat kita bersukacita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita itu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam kondisi apapun juga. Kita tidak bersungut-sungut, tidak kecewa lagi kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita selalu dapat memahami setiap aspek kehidupan kita di saat ada penderitaan maupun kesulitan yang menimpa kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu, sukacita dapat meningkatkan kehidupan sosial kita. Di saat kita sukacita, tentu kita akan membawa sukacita itu kepada teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memakai kita memberikan sukacita kepada orang-orang yang di dalam penderitaan atau orang-orang yang sangat memerlukannya. Di samping itu, tentu orang lain sangat senang bergaul dengan kita. Hal yang ketiga, sukacita meningkatkan imunitas ketahanan tubuh kita. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Xi le de xin nai shi liang yao. Daripada mau minum obat benaran, ya lebih baik kita minum obat sukacita yang datang dari Tuhan, yaitu sukacita itu sendiri. Salah satu sukacita pada saat mungkin kita lagi mengalami suatu masalah, sehingga sukacita Tuhan itu membuat kita terhibur. Nah, coba kita lihat. Ya, mungkin ini pengalaman kita semuanya. Di saat ada orang sakit mau mencari dokter, sebelum dokter buka resep obatnya, dia melihat dokter sudah merasakan kayaknya sudah sembuh separuhnya begitu. Ya. Nah, seolah-olah dia sudah merasakan dapat suatu jaminan karena dia percaya pada dokter itu. Apalagi kalau kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Sehingga di saat kita mengalami masalah, satu-satunya cara yaitu kita datang kepada Tuhan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Marilah setiap kita datang kepada Sang Tabib Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberi kita sukacita di dalam kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. 谢谢牧师。Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Mari kita menyambut hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus ini dengan penuh harapan, cinta kasih dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.